Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema tindak pidana korupsi. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Angelia, Baryanto, Gabriela Hardy, Haris Kristanto, Jennifer, Putri Reginata, Stefani, Swandita Nujaya, dan William Ega. Kasus yang akan kelompok kami bawakan adalah kasus korupsi timah dengan kerugian negara yang mencapai 271 triliun. Kasus korupsi timah 271 triliun merupakan salah satu kasus terbesar Indonesia yang terjadi di tahun 2024. Kasus ini menimbulkan kerugian sebesar 271 triliun rupiah, dan korupsi ini tidak hanya mencuri kekayaan sumber daya alam milik bersama, tetapi juga kesehatan dan kehidupan milik warga negara. Kasus ini sangat viral di tahun 2024 karena memang ada melibatkan berbagai pihak seperti dari PT Timah Tbk, kemudian dari pihak Sandra Dewi, dan pihak dari Harvey Muiz. Saya akan membahas tentang kronologis kasus korupsi ini. Kasus korupsi timah yang terjadi di PT Timah Tbk mengungkapkan serangkaian kejahatan yang melibatkan beberapa tersangka. Kronologis kasus dimulai dengan pengembangan penyidikan terhadap tersangka HT alias ASN yang merupakan hasil dari penyidikan sebelumnya terhadap tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, perhatian beralih kepada tersangka SG alias AW dan tersangka MBG yang terlibat dalam perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk untuk penyewaan peralatan processing peleburan timah pada tahun 2018. Tersangka SG memerintahkan tersangka MBG untuk membentuk perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang dikendalikan olehnya. Melalui perusahaan boneka ini, biji timah ilegal tersebut kemudian dijual kembali ke PT Timah Tbk, menghasilkan keuntungan bagi para tersangka. Tindakan lebih lanjut dari para tersangka termasuk pembentukan perusahaan boneka seperti CV Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CV Raja Wali Total Pesada atau RTP untuk mengumpulkan biji timah ilegal dan mengakomodir penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Penyaluran mineral biji timah dari penambangan ilegal ini kemudian dikirimkan ke smelter milik tersangka SG. Akibat dari tindakan ini, negara menderita kerugian keuangan yang sangat besar, melebihi kerugian dari beberapa kasus korupsi besar lainnya seperti PT Asabri dan Duta Palma. Kerusakan lingkungan juga terjadi akibat aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka dalam perkara ini, Kejagung sudah menetapkan 16 orang tersangka, di mana seorang diantaranya dijerat terkait perintangan penyidikan. Sedangkan 15 orang tersangka lainnya dalam pokok perkara. Berikut rinciannya. Tersangka perintangan penyidikan 1. Tony Tamsil alias Aki atau TT. Tersangka pokok perkara 2. Suwinto Gunawan selaku Komisaris PT SIP atau Perusahaan Tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 3. MB Gunawan selaku Direktur PT SIP. 4. Tamlon alias Aon selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CVPIP. 5. Hasan CHT selaku Direktur Utama CVPIP. Kwang Yun alias Buyung selaku mantan komisaris CVPIP. 7. Achmad Albani selaku manajer operasional tambang CVPIP. 8. Robert Indarto selaku Direktur Utama PT SBS. 9. Rosalina selaku General Manager PT TIN. 10. Suparta selaku Direktur Utama PT RBT. 11. Reja Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. 12. Mokhtar Riza Pahlevi Tambrani selaku Direktur Utama PT Timah 2016 sampai 2011. 13. Emir Erminda selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017 sampai 2018. 14. Alwin Akbar selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah. 15. Helena Lim selaku Manajer PT QSE. 16. Harvey Moes selaku perpanjang tangan dari PT RBT. Berikut adalah pendapat para ahli.
Menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Helena Lim di PT Timba Tbk Bangka Belitung menyoroti keterbatasan pengawasan dan pengendalian transaksi keuangan atau PPATK dalam mendeteksi transaksi mencurigakan terkait korupsi sebelum kasus ini terungkap ke publik. Meskipun bank-bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi di atas rupiah 500 juta kepada PPATK, tampaknya lembaga ini belum berhasil mengungkapkan kasus ini sebelumnya. Keterlambatan atau kegagalan PPATK dalam mendeteksi kasus ini sebelum munculnya publikasi dapat menggugah pertanyaan tentang efektivitas dan kualitas kinerja lembaga tersebut dalam mengawasi tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Diperlukan penjelasan yang memadai dari PPATK untuk menjelaskan mengapa transaksi mencurigakan terkait kasus ini tidak terdeteksi lebih awal, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga, penegak hukum, sektor keuangan, dan masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi dan pencucian uang di masa depan. Berikut pendapat Direktur Penyidikan Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Kuntadi. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Dirdik selalu menelusuri potensi TPPU yang sudah menjadi protap, termasuk penyangkakan Helena Lim dalam TPPU dan tidak menutup kemungkinan terdapat Harvey Mois dengan penetapan Harvey sebagai tersangka. Total ada 16 tersangka dalam kasus ini, termasuk MRPP alias RS, Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021, dan EE alias EML, Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 hingga 2018. Beberapa pihak swasta lain seperti Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim selaku manajer PT QSE juga terlibat. Kejagung telah menggeledah kediaman Harvey di Jakarta Selatan, menyita 2 mobil dan sejumlah jam tangan mewah. Selain dugaan korupsi, kasus ini juga dikembangkan ke arah ranah TPPU. Hasil perhitungan ekologi oleh Profesor Bambang Hero menunjukkan bahwa lahan yang ditambah para pelaku masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Ditinggalkan, menimbulkan lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat. Dalam perkara ini, penyidik Jampitsus menetapkan 10 tersangka tindak pidana korupsi dan 1 tersangka perintangan penyidikan termasuk RL, General Manager PT TIN, TN alias AN, AA SG alias WE, WA, MBG HT alias AS. Direktur Utama CV VIP, BY mantan Komisaris CV VIP RI, Direktur Utama PT SBS, serta MRPT alias RZ dan EE alias EML dari PT Timah Tbk. 1 orang tersangka perintangan penyidikan adalah TT. Terakhir, Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Penyebab terjadinya kasusnya 271 triliun yaitu penyebab kasus 271 triliun merujuk pada masalah pengelolaan atau pelanggaran dalam jumlah besar, seringkali terkait dengan korupsi atau penyalahgunaan dana dalam skala triliunan rupiah di Indonesia. Beberapa penyebab umum kasus korupsi atau penyalahgunaan dana yang melibatkan jumlah besar seperti 271 triliun rupiah meliputi kurangnya pengawasan dari akuntabilitas. Nah, kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik bisa menjadi penyebab utama. Tanpa pengawasan yang memadai, dana publik rentan yang disalahgunakan. Integritas yang rendah. Integritas yang rendah dari pejabat atau pegawai pemerintah seringkali
Bab utama korupsi ini mencakup perilaku tidak etis, manipulasi, dan nepotisme. Yang ketiga, sistem birokrasi yang buruk. Sistem birokrasi yang rumit dan tidak efisien bisa memfasilitasi peluang untuk korupsi karena proses yang panjang dan kompleks seringkali tidak terpantau dengan baik. Yang keempat, kelemahan hukum. Kelemahan dalam sistem hukum seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas dan transparan bisa membuat pelaku korupsi merasa aman dan tidak takut akan konsekuensi hukum. Yang kelima, budaya korupsi. Di beberapa tempat korupsi sudah menjadi bagian dari budaya atau praktik yang biasa dilakukan sehingga sulit untuk memberantasnya tanpa perubahan budaya yang signifikan. Yang keenam, motivasi ekonomi. Dorongan ekonomi seperti kebutuhan finansial pribadi dan untuk kepentingan kelompok tertentu seringkali menjadi alasan dibalik tindakan korupsi. Selanjutnya, kerugian dan dampak negatif. Apa saja yang menjadi sisi negatif dari adanya kasus tersebut? Kasus korupsi dalam catatan niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Terbuka di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Kejaksaan Agung RI mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Angka ini merupakan hasil perhitungan dari Jampitsus Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB, serta beberapa ahli lainnya. Kerugian ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kerusakan lingkungan yang signifikan. Berdasarkan citra satelit dan rekonstruksi oleh tim ahli, terungkap bahwa penambangan tambang ilegal telah merusak sekitar 170.363 hektar lahan di Bangka Belitung, dengan kerugian lingkungan di kawasan hutan mencapai 223,35 triliun rupiah, dan di kawasan non-hutan mencapai 47,69 triliun rupiah. Kerusakan lingkungan ini meliputi penurunan kualitas tanah dan ekosistem yang akan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan. Selain itu, kasus ini melibatkan sejumlah tokoh penting termasuk mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Iza Pahlavi Tabrani, dan beberapa pelaku bisnis lainnya. Untuk dampak negatif lainnya, dalam kerugian ekonomi ini, kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kerugian ini mencakup kehilangan pendapatan dari penambangan ilegal dan praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha. Misalnya, total kerugian dari korupsi PT Timah diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Untuk kerusakan lingkungan, penambangan timah ilegal menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah, termasuk deforestasi dan pencemaran air. Akibatnya, biaya pemulihan lingkungan diperkirakan mencapai 157 triliun rupiah, dengan tambahan kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60 triliun rupiah, dan biaya pemulihan sebesar 5 triliun rupiah. Untuk dampak sosial, kerusakan lingkungan berdampak langsung pada masyarakat setempat, mengurangi kemampuan mereka untuk bertani dan menangkap ikan, serta merusak sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Hal ini juga menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar area penambangan. Untuk dampak reputasi dan kepercayaan publik, korupsi dalam sektor sumber daya alam, khususnya dalam penambangan timah, merusak reputasi negara di mata investor dan komunitas internasional. Ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perusahaan BUMN yang terlibat dalam praktik korupsi. Keseluruhan dampak ini menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor timah tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut rincian total kerugian yang ditimbulkan. Kerugian lingkungan ekologisnya 157,83 triliun, ekonomi lingkungannya 60.276 triliun, pemulihannya itu 5.257 triliun. Total untuk yang di kawasan hutan adalah 223 triliun. Total untuk non kawasan hutan APL adalah 47.703 triliun. Putusan pengadilan belum ada. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang putusan pengadilan dan dampaknya ke pihak terkait. Oke, dampak ke pihak terkait, yaitu kalau kita bicara soal korupsi itu bukanlah sekedar kejahatan biasa. Dampaknya jauh merugikan kerugian finansial semata. Dalam penegakan hukum,
Terutama dalam kasus korupsi, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengakui bahwa pendekatan konvensional itu tidak lagi efektif. Korupsi bukan sekadar perampasan ekonomi masyarakat atau pendapatan negara, tapi juga merusak moralitas dan keadilan sosial pada tingkat yang lebih luas. Korupsi bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara dan perdamaian internasional. Jaksa Agung menekankan bahwa tindakan pidana korupsi dapat melemahkan posisi negara di area internasional. Negara-negara dapat kehilangan kepercayaan dan reputasi mereka di mata komunitas global, mengakibatkan ketidakstabilan yang meresahkan. Banyak negara yang telah runtuh karena tindak pidana korupsi yang meluas dan terorganisir dengan baik. Hal ini menunjukkan korupsi bukan hanya masalah internal suatu negara, tetapi juga berdampak secara global. Dengan memandang korupsi sebagai ancaman serius bagi keadilan dan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat, penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan bahayanya memperkuat sistem penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat melawan korupsi yang membangun masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Putusan pengadilan dan ancaman hukumannya adalah sebagai berikut. Harvey Moise dijerat pasal korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Helena Lim dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman yang serupa. Berikut kesimpulan dan cara mencegah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Kata korupsi mengacu pada sesuatu yang ilegal atau tindakan yang tidak bermoral. Namun, di sejumlah tempat, tindakan yang secara teknis ilegal ini dianggap sebagai sesuatu yang bermoral. Berikut cara mencegah korupsi. Yang pertama, pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Pendidikan adalah kunci dalam membangun kesadaran terhadap pentingnya integritas. Sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral, etika, dan integritas, serta memberikan contoh nyata tentang pentingnya perilaku yang jujur dan transparan. Yang kedua, peran keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak. Dukungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sangatlah krusial. Yang ketiga, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Menanamkan dan memahami bahwa bertanggung jawab atas tindakan adalah hal yang utama. Anak-anak perlu diberitahu bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, serta harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, memberikan teladan. Orang dewasa, terutama tokoh-tokoh yang dihormati oleh anak-anak, harus menjadi contoh teladan dalam berperilaku jujur dan transparan. Ketika mereka melihat figur otoritatif, mereka bertindak dengan integritas anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kelima, penguatan hukum dan sistem pengawasan. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif adalah langkah krusial dalam mencegah korupsi. Memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil dapat menjadi contoh yang kuat bagi masyarakat, termasuk generasi muda. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi sangatlah penting. Melalui media, sosial, seminar, dan kegiatan lainnya, kesadaran akan pentingnya integritas dapat ditingkatkan. Ketujuh, penguatan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses transparan dapat mengurangi kesempatan untuk praktek korupsi. Partisipasi aktif dalam proses publik yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.